Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih kepada Tuan Rahim Awang dan Tuan Mohriduan yang sudah berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Naga tak terkalahkan bab 7524 sampai bab 7525. Apakah itu berakhir? Ayah Tawana, wajahnya yang penuh dengan terkejut, berseru, "Kalian berdua berhubungan dengan sangat baik. Bagaimana akhirnya tiba-tiba berakhir?" Tawana ragu-ragu, bergumam, "Mungkin kita tidak tepat satu sama lain. Saya merasa seperti ini tidak akan mengarah pada sesuatu yang substansial, dan kami berdua bertahan selama bertahun-tahun. Tidak perlu untuk terus menunda satu sama lain." "Tidak benar?" Ibu Tawana, bingung, berkata, "Kamu sudah bersama begitu lama. Ini adalah hubungan terpanjang yang pernah kamu miliki. Kamu berada di usia 30-an sekarang, saatnya untuk berpikir tentang hidup bersama. Jika kamu putus dengan Trevor sekarang, itu akan memakan waktu bertahun-tahun untuk menemukan seseorang yang baru dan menikah. Kamu mungkin sudah 40 tahun saat itu." Pada saat ini, Ibu Tawana menghela nafas, suasana hatinya tenggelam. "Madi air kecil hanya satu dekade yang cepat berlalu atau begitu, kamu tidak bisa terus membuang-buang seperti ini." Ayah Tawana menimpali, "Tepat, sayang. Dengan bakatmu dalam musik, karirmu bisa bertahan lama, tetapi masa mudamu terbatas. Lebih penting untuk menyelesaikan kehidupan pribadimu." Ibu Tanyara dengan cepat mengambil utas suaminya, menambahkan, "Putri, saya pikir Trevor sebenarnya adalah anak yang baik. Dia punya penampilan dan pesona, dan meskipun penghasilannya tidak setinggi kamu, dia masih di antara elit. Jika kamu menikah, kamu dapat tetap mandiri secara finansial, jadi kamu tidak perlu khawatir tentang dia menahanmu." Tawana menggelengkan kepalanya dengan tegas, "Hentikan, kalian berdua. Aku tidak punya perasaan untuknya lagi. Menyeret ini tidak baik untuk kami berdua." Pasangan itu bertukar pandang, keduanya merasakan sentuhan melankolis. Mereka menyukai Trevor, dan dengan sejarah romantis Tawana yang rumit, mereka merasa lega dia menemukan seseorang yang stabil begitu lama. Mereka berharap keduanya akan segera mengikat simpul. Tampaknya hampir pasti, namun masih berakhir dengan perpisahan. Ibu Tawana tampak sedih. Kehidupan cinta putrinya kembali ke titik awal, tanpa mengatakan kapan dia akan menemukan kebahagiaan abadi. Keluarga mereka telah mengumpulkan kekayaan di luar masa hidup, dan yang mereka inginkan hanyalah agar Tawana pindah ke tahap berikutnya dalam hidupnya. Sekarang, itu tampak lebih jauh dari sebelumnya. Ayah Tawana tidak bisa membantu bertanya, apakah Trevor memiliki perubahan hati? Apakah anak itu sudah bermain-main akhir-akhir ini? "Tidak, Tawana," sedikit bersalah, dengan cepat berkata, "Ini tidak ada hubungannya dengan itu." Ibu Tawana tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berseru, "Putri, bukan kamu yang memiliki perubahan hati, bukan?" Tawana menghindari pertanyaan ibunya, terbata-bata, "Saya bilang ini bukan tentang itu, jadi berhentilah bertanya." Ibu Tawana menekan, "Hari-hari itu kamu tampil di Cina. Internet berdengung dengan berita tentang kamu mencium penari itu melalui topeng. Apakah pertunjukan panggung agak terlalu berani? Dan apakah itu mengecewakan Trevor? Mungkin." Ayah Tawana segera setuju. "Laporan-laporan itu cukup intens, dan kinerjanya lebih berani dari pertunjukanmu yang biasa. Jika saya Trevor, saya mungkin merasa sedikit tidak nyaman juga." Dia dengan cepat menambahkan, "Putri, jika ini menyebabkan kesalahpahaman, saya sarankan kamu menemukan kesempatan untuk menyelesaikan masalah dengannya. Pekerjaan adalah pekerjaan, hidup adalah hidup, hanya menjaga mereka jangan sampai terpisah." Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Tawana, yang semakin jengkel, berkata, "Berhenti tentang hal itu. Tidak peduli apa yang Anda katakan, Trevor dan saya sudah selesai. Aku tidak bisa kembali ke keadaannya, dan aku pasti tidak akan menikahinya. Jujur, aku lebih suka tetap melajang selamanya daripada menikahinya hanya karena usiaku." Ibunya tidak bisa menahan diri, "Tapi kamu harus memikirkan hidupmu.
Karirmu sangat sukses, kamu telah mendapatkan begitu banyak uang, dan royalti musikmu akan terus menghasilkan kekayaan. Tetapi kamu harus bergerak maju dengan hidupmu. Apa yang akan terjadi pada semua uang itu? Hak musikmu? Siapakah yang akan mewarisinya? Tawana berseru, jika aku dimaksudkan untuk memiliki ahli waris, mereka akan mewarisinya. Jika tidak, ketika saya mati, saya hanya akan menyumbangkan semuanya. Mata ibunya memerah dengan urgensi, itu tidak akan terjadi. Bintang yang berakhir sendirian begitu menyedihkan. Beberapa, di usia tua mereka, dikelilingi oleh penipu yang mengincar warisan mereka. Organisasi berkerumun di sekitar mereka seperti lalat, seolah-olah mereka adalah setia utama di atas meja. Saya tidak tahan memikirkanmu akan melalui itu. Tawana berkata dengan sungguh-sungguh, Ibu, saya baru berusia 30-an. Saya tidak ingin memikirkan hal ini sekarang. Selain itu, aku percaya kemampuanku. Jika saya bisa membangun karir di usia 20-an, pada usia 70-an atau 80-an, saya tidak akan menjadi pion siapapun. Anda tidak perlu khawatir tentang saya. Pada saat itu, Tawana berdiri, berniat untuk menuju ke teras untuk merasakan angin laut dan menjernihkan kepalanya. Saat itu, teleponnya diping dengan pesan WeChat. Saat dia melihat pemberitahuan, wajahnya menyala dengan kegembiraan, frustrasi sebelumnya menghilang. Dia tahu itu harus dari Ye Chen. Lingkaran sosial utama Tawana berada di Eropa dan Amerika, di mana orang menggunakan aplikasi sosial dan perpesanan mereka sendiri. Hanya sedikit yang menggunakan WeChat setiap hari. Dia hanya mengunduh dan mendaftar di WeChat untuk tetap berhubungan dengan Ye Chen. Dia menambahkan beberapa teman Cina di WeChat, sebagian besar kontak kerja, tetapi setelah 20 konsernya di Cina, dia telah membungkam semua pemberitahuan mereka kecuali satu orang, Ye Chen. Jadi, setiap pesan WeChat dijamin berasal darinya. Orang tuanya langsung memperhatikan perubahan dramatis dalam suasana hati Tawana dan kegembiraannya yang tiba-tiba. Tawana meraih teleponnya, dengan penuh semangat membuka WeChat, dan melihat pesan Ye Chen, "Kan via mana yang Nona Sweet tinggal di dalamnya? Aku meninggalkan pulau hari ini dan ingin bertemu denganmu." Tawana sangat senang, dengan cepat menjawab, "Saya di Villa 1, tetapi saya saat ini berada di villa 2 orang tua saya." Ye Chen menjawab, "Aku di dekatnya. Jika itu nyaman, aku akan segera datang." Tawana langsung mengetik, "Mari kita bertemu di Villa 2. Aku akan kembali sekarang." Ye Chen menjawab, "Baiklah, lihat sebentar lagi." Tawana meletakkan teleponnya dan berkata kepada orang tuanya, "Saya akan kembali ke kamar saya. Seorang teman akan datang untuk mengunjungi dalam waktu dekat." Tanpa menunggu jawaban, dia bergegas ke vilanya sendiri. Ibu Tawana tidak bisa membantu mengatakan kepada suaminya, Tawana bertindak seperti remaja yang sedang jatuh cinta. Siapa teman yang dia sebutkan? Ayah Tawana menggelengkan kepalanya. "Saya tidak yakin, tapi dia sudah agak akhir-akhir ini. Bisakah dia memiliki seseorang yang baru dalam pandangannya?" Bersambung.